itu adalah pengamalannya. Sebagian saudara kita memaknai kembali kepada Quran itu artinya kembali kepada terjemah Al-Quran, bukan kembali kepada tafsir. Kembali kepada Quran dan Sunnah itu jargon yang sangat indah dan memang seharusnya kita juga seperti itu. Tapi yang harus diluruskan adalah aplikasi dari kembali kepada Quran dan Sunnah itu bukan hanya kembali pada terjemah. Tren sebagian anak muda sekarang ini baru baca satu ayat, yang dibaca hanya terjemahnya, langsung ambil kesimpulan. Ya, yang tadi itu baru baca ayat paman sakulat mawazin, barang siapa yang berat timbangannya, kan langsung ambil kesimpulan. Berat timbangannya dipahami sebagai badannya gemuk ya, gemoy ya, begitu ya. Padahal bukan ke situ. Hadis juga sama. Sekarang ini ada sekelompok saudara kita yang hanya bermodalkan baca satu hadis, itu pun yang dibaca hanya terjemahnya, langsung ambil kesimpulan. Kita setuju dengan jargon ini, tapi kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu salah satu caranya adalah melalui turos, melalui kitab kuning. Jadi kita membaca kitab kuning itu bukan berarti kita meninggalkan Quran dan Sunnah, melainkan kita kembali kepada Quran dan Sunnah melalui bantuan pemahaman para ulama. Karena saya sendiri pernah berdialog langsung dengan beberapa saudara kita yang seperti itu. Nah, kamu baca kitab kuning, emang kamu mau ikut kiai apa mau ikut nabi? Jadi seolah-olah kitab kuning di sini, Quran atau Sunnah di sebelah sini. Jadi seolah-olah dipertentangkan antara Al-Quran, Sunnah dengan kitab kuning. Kita membaca kitab kuning bukan berarti kita meninggalkan Quran dan Sunnah sama sekali, bukan. Justru itu cara kita kembali kepada Quran melalui bantuan pemahaman para ulama yang sudah ahli. Karena kita adalah orang ajam, non Arab, kemampuan bahasa Arab kita terbatas, hafalan Quran kita juga hanya sedikit. Jangankan kita yang orang ajam non Arab, Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mereka yang orang Arab, mereka yang sudah hafal Quran sejak kecil, mereka saja kadang masih berdebat dalam memahami beberapa lafaz dalam Al-Quran. Jangankan kita yang bukan orang Arab, yang tidak hafal Quran, para ulama besar yang asli orang Arab, Imam Syafi'i yang hafal Quran sejak usia 9 tahun saja, dalam beberapa hal beliau berbeda pendapat dengan para gurunya. Contoh lafaz aula mastumun nisa, jika kalian bersentuhan kulit dengan perempuan. Kata Imam Syafi'i, lamastum itu adalah sentuhan kulit meskipun tidak disengaja, itu membatalkan wudhu. Makanya dalam fikih, dalam kitab fikih Safinah misalnya yang tipis, di situ ada yang membatalkan wudhu itu adalah iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin min ghairi ha'il. Kan begitu. Meskipun tidak disengaja. Misalnya Surman salaman ya sama Lina, atau mau ngasih pulpen nggak sengaja kesentuh, batal wudhu dalam fikih mazhab Syafi'i. Karena beliau mengartikan lamastum itu adalah sentuhan kulit biasa. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, mengatakan bahwa lamastum di situ adalah apabila sentuhan itu dibarengi dengan hasad. Ada ser. Nah, ada ser. Dalam teks fikih Malik, ya, karena saya dulu waktu kuliah belajar fikihnya fikih mazhab Maliki. Di situ disebutkan idza qasoda wa wajad. Qasoda itu dibarengi dengan hasad. Ya, yang kata Bapak bilang tadi, begitu sentuhan atau salam itu ada sar. Anak muda, Mas Surman. Atau wajada, maaf ya, agak vulgar. Wajada itu apa? Baru salaman dengan awawe geus, tangannya harus maaf, langsung basah. Karena anak muda ini kan muda-muda nih, masih kenceng, baru ke salaman langsung basah, itu wajar dalam fikih mazhab. Itu baru batal wudhu kata Imam. Imam Abu Hanifah lebih liberal. Kata beliau, sentuhan kulit tidak disengaja tidak batal wudhu. Sentuhan kulit dibarengi dengan hasad atau wajada itu tidak batal wudhu. Yang membatalkan wudhu kata beliau adalah al-jima'. Karena beliau mengartikan lamastum di situ adalah secara majaz. Apa argumen Imam Abu Hanifah?
Di antara argumennya adalah ada riwayat yang terkenal. Nabi sudah berwudu, sebelum sholat beliau mengusut pipi istrinya Aisyah, dan Nabi langsung sholat tanpa wudu. Pertanyaannya, apakah Imam Syafi'i tidak tahu hadis itu? Tidak mungkin. Imam Syafi'i itu nasirus sunnah dan nasirus sunnah, ulama penolong sunnah dan ulama penyebar sunnah. Imam Syafi'i tahu hadis itu, tapi beliau tidak mau pakai. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i, dalam hadis itu ada ihtimal, ada kemungkinan-kemungkinan. Bisa jadi katanya saat disun oleh Nabi, pipi Aisyah itu tertutup cadar, seperti kebiasaan perempuan Arab saat itu. Bungkus kan? Habis rapi. Jadi tentu kulitnya nggak bersentuhan. Maka muncul kaidah dalam teori usul fikih Syafi'i. Ad-dalil idza tataraqa ilaihil ihtimal. Sebuah dalil apabila di dalamnya ada kemungkinan-kemungkinan, saqata bihil istidlal. Tidak bisa dipakai. Tidak bisa dijadikan dasar untuk menetapkan hukum halal atau haram. Nah, bayangkan, ini bersuatu lafaz lamastu. Para ulama yang asli orang Arab yang hafal Quran sejak kecil, mereka masih mungkin berdebat. Apalagi kita yang bukan orang Arab, nah, yang hafal Quran cuma kuliah dan kulhu, sampai ada di kampung imam tiap sholat kuliah, sampai terkenal Pak Kuliah. Halo Pak Kuliah, halo Pak Kulhu. Suatu saat imam dia belok sedikit bahasa majelis alim. Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada anak kecil 2 orang duduk nggak sholat, duduk di situ. Pasti kuliah kata anak yang satu. Kata satu lagi pasti kulhu. Kuliah, kulhu. Bingung imam. Aduh gimana ini? Oh iya, ingat satu. Pernah apa katanya? Inna a'toina kal kautsar. Kata anak itu, baru nih Fasholli li rabbika wanhar. Pas ayat ketiga lupa. Inna. Udah sama kayak apa? Inna. Cek budak teh innalillahi. Nah, kita ini hafalan Quran bahasa Arab juga kita nggak bisa. Tentu akan lebih sulit kalau kita langsung mengakses Al-Quran tanpa dilengkapi perangkat ilmu bahasa Arab yang mumpuni, usul fikih dan lain-lain. Ibarat kita yang sakit datang ke apotek, kita milih obat sendiri. Kita batuk. Obat batuk berjajar di situ, ada yang dosis rendah, dosis sedang, dosis tinggi. Karena kita orang awam, bukan apoteker, bukan tenaga medis, bisa jadi kita salah ngambil obat. Sakit batuk kita ringan, kita ngambil obat yang dosisnya tinggi, tentu tidak tepat. Nah, seperti itulah kita yang orang awam memahami Al-Quran tanpa dibarengi dengan perangkat. Maka kembali pada tema awal kita kembali pada kitab kuning itu bukan berarti, sama sekali bukan berarti kita meninggalkan Quran dan Sunnah. Justru itu adalah cara kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah melalui bantuan pemahaman para ulama. Maka di mata kuliah ini kita akan membaca teks fikih berbahasa Arab, ya, itu sama sekali itu